Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabat-sahabat Magnet Rezeki di seluruh Nusantara? Kali ini kita akan berbagi tentang tanya jawab, diskusi Q&A, question and answer dari beberapa pertanyaan sahabat-sahabat Magnet Rezeki di kelas WhatsApp kita ya tentang jurus Law of Projection. Sudah terkumpul beberapa pertanyaan yang insya Allah akan kita kupas jawabannya bersama-sama di sesi ini. Namun sebelum itu, mohon izin sahabat-sahabat semua yang luar biasa, ya silahkan klik tombol subscribe-nya ya dari channel Best Learning Center ini untuk demi kemajuan channel YouTube Best Learning Center ini, serta sekaligus ya untuk menunjang channel YouTube ini ke depan lebih baik lagi. Baik, saya doakan kepada sahabat-sahabat seluruh sahabat villa, sahabat surga Magnet Rezeki di seluruh Nusantara ya. Kita akan bahas bersama-sama tentang sesi diskusi, sesi tanya jawab Q&A tentang jurus Law of Projection. Sudah siap sahabat? Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat-sahabat Villa Magnet Rezeki di seluruh Nusantara. Kali ini kita akan bahas tentang pertanyaan yang kedua, question and answer tentang jurus Law of Projection. Kali ini pertanyaan dari Bunda Novi. Ya, Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Ustadz, saya baru mengenal ilmu MR ini beberapa bulan yang lalu. Saya masih berusaha menjalankan materi demi materi Magnet Rezeki semampu saya. Alhamdulillah, saya sudah merasakan keajaiban-keajaiban yang baru saya sadari saat peristiwa sudah terjadi. Ini menjadi motivasi untuk saya semakin ingin mengenal ilmu MR, dan saya semakin yakin bahwa semua harapan saya akan terjawab jika saya istiqomah menjalankan ilmu MR ini. Salahkah saya yang punya begitu banyak harapan dalam hidup dan saya sampai merasa saya terlalu banyak meminta kepada Allah? Apakah saya kurang bersyukur? Ya, semoga Allah mengampuni saya. Jika mempunyai banyak harapan diizinkan, bagaimana memprioritaskan harapan demi harapan saya ke dalam Law of Projection ini? Afwan, saya masih perlu banyak sekali belajar. Demikian kiranya pertanyaan saya. Semoga Allah senantiasa mengampuni dosa-dosa kita dan mengistiqomahkan kita dalam kebaikan. Amin amin Allahumma amin. Masya Allah, pertanyaan yang luar biasa dari Bunda Novi ya. Masya Allah. Mohon izin untuk saya bahas sedikit demi sedikit dari pertanyaan-pertanyaannya yang luar biasa ini. Nah, salahkah saya yang punya begitu banyak harapan dalam hidup ya, dan saya sampai merasa saya terlalu banyak meminta kepada Allah Ta'ala? Nah, sejatinya dengan kita justru semakin berharap hanya kepada Allah, semakin banyak permintaan kita, maka menempatkan derajat kita bahwa kita ini tiada daya, tiada upaya. Kita ini bukan siapa-siapa tanpa bantuan dari Allah Ta'ala. Ini justru sangat positif sekali. Menjadikan Allah satu-satunya as-somad, Allah satu-satunya tempat bergantung. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apakah saya kurang bersyukur? Nah, tinggal apakah segala bentuk keinginan kita itu hanya untuk diri kita sendiri atau demi kebermanfaat untuk umat, untuk orang banyak? Kalau hanya untuk diri kita sendiri, disitulah kita ada tanda kurang bersyukur. Ya, ada ananiyah, penonjolan diri, ada zona yang belum positif. Nah, bagaimana agar senantiasa ya menghadirkan rasa syukur ini? Jadikan setiap ijabahnya doa tadi, setiap doa-doa kita turut sertakan orang-orang di sekitar kita, bukan lagi hanya untuk diri kita sendiri, tapi untuk memuliakan dan membahagiakan orang lain. Semakin banyak orang yang mulia bahagia karena perantara kita, disitulah kita justru akan semakin menjadikan ya hamba yang senantiasa memberikan manfaat yang lain, dan itu justru akan senantiasa kembali lagi kepada kita semuanya. Nah, jika mempunyai banyak harapan diizinkan, bagaimana memprioritaskan harapan demi harapan saya ke dalam Law of Projection? Nah, jika terlalu banyak kita harapan, ya bagaimana cara kita memprioritaskan? Prioritaskanlah ya harapan kita, doa kita itu yang benar-benar menjadikan diri kita semakin dekat, semakin taat kepada Allah. Tentunya banyak sekali keinginan-keinginan kita terkait dengan duniawi, terkait dengan akhirat dan lain sebagainya. Namun, pastikan segala bentuk keinginan kita, segala bentuk impian kita justru yang semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Maka cek, yang tahu hanyalah kita masing-masing yang punya harapan, punya impian tersebut. Jika impian kita itu justru khawatirnya semakin memudahkan kita tergelincir untuk semakin jauh dari Allah, maka itu kesampingkan. Prioritaskan mana saja yang justru akan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala, itu yang akan kita jadikan ya Law of Projection. Ingat,
Ya, dalam hadis qudsi disampaikan, sesungguhnya aku ini punya kehendak. Wahai manusia, sesungguhnya aku ini punya kehendak dan engkau punya kehendak. Ya, tidak akan terjadi apa-apa yang menjadi kehendakmu kecuali apa-apa yang menjadi kehendakku. Jika engkau penuhi kehendakku, maka aku akan penuhi kehendakmu. Namun jika engkau tidak mau mengikuti kehendakku, aku akan jadikan engkau penat, letih dan lelah dengan sebab apa-apa yang akan kau kehendaki. Dan padahal tidak akan terjadi apa-apa kecuali apa yang menjadi kehendakku. Maksudnya apa dalam hadis qudsi ini? Ya, jika kita ini punya kehendak, kita punya harapan, kita punya keinginan, tapi kok kita tidak mau menyelaraskan keinginan kita, impian kita, harapan kita dengan kehendaknya Allah Ta'ala, maka justru di situ nanti kita akan dijadikan oleh Allah lelah, letih, dan sebagainya dengan sebab apa? Apa-apa yang menjadikan fokus kita. Maka hati-hati, kunci dalam law projection ini bukan semata-mata hanya apa? Kita punya keinginan langsung kita fokuskan, tapi sebisa mungkin harus kita selaraskan dengan ya kehendaknya Allah Ta'ala. Kita harus ikuti aturan mainnya Allah Ta'ala sesuai dengan pedoman petunjuk yang dihadirkan oleh Allah melalui Al-Quran dan hadis kepada kita semuanya. Demikian Bunda Novi, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.